Bismillahirrahmanirrahim. Di antara sunnah muakkadah, sunnat sholat, ya, kemarin sudah kita baca, yaitu kita wirid. Ya, setelah sholat jangan langsung pulang, jangan langsung sholat lagi, tapi diselingi dengan zikir, ya, wirid. Baca istighfar, baca takbir, baca tahmid, ya, 33 kali. Allahumma antas salam, ya, sampai diakhiri dengan pembacaan doa. Karena doa yang paling diijabah itu doa yang setelah sholat fardu. Setelah sholat fardu, ya, kita jangan langsung Allahumma lantas jalan, Allahumma antas salam, ya, terus baca doa. Yang kemudian summa yantaqilu lis-salati ila mahallin akhar takthiran li mawadhi'is sujud. Setelah itu kita pindah tempat untuk sholat sunnah, sholat ba'diyah, ya. Kalau tadi sholat di situ, ya, pindah sebelahnya, geser sebelah kiri kek, sebelah kanan kek, tukeran kek sama temennya, kan, jadi, ya, untuk memperbanyak tempat sujud kita. Jadi jangan satu tempat. Karena setiap tempat sujud kita itu akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sholat, ya. Kita ini ahli sholat, orang yang selalu sholat. I'lam annal khusyu'a fi sholati sunnatun muakkadatun. Ketahuilah bahwa khusyuk dalam sholat juga hukumnya sunnah muakkadah. Khusyuk, ya, itu sunnah, bukan rukun. Kalau rukun kita nggak ada yang sah nih sholat kita. Berapa persen yang khusyuk sholat kita dalam satu sholat itu? Baru baca Fatihah aja udah kemana-mana pikiran, udah kok. Karena Fatihah hafal aja jadinya otomatis terus jalan. Padahal pikiran kita kemana-mana, udah nggak khusyuk, ya. Nah, khusyuk ini sunnah hukumnya. Tapi muakkadah, artinya muakkadah itu sunnah yang sangat ditekankan, ya. Hatta qala Ats-Tsauri man lam yakhsha fasadat salatuhu. Imam Ats-Tsauri mengatakan orang yang tidak khusyuk dalam sholatnya maka tidak sempurna sholatnya, bukan batal, nah, tapi rusak pahala sholatnya, kurang jadinya. Aturan ponten 100 jadi ponten, ya, sekuatnya kita khusyuk, ya, nggak sampai 100. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla raka'ataini wa lam yuhaddits nafsahu fihi ma bi syai'in min ad-dunya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat 2 rakaat dan tidak berbicara dirinya itu di dalam sholat itu, tidak berbicara dengan dirinya, maksudnya nggak ngelamun, ya. Orang melamun itu kan ngomong sebetulnya, tapi dengan dirinya dia, gitu, ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dia akan diampuni dosanya, ya, yang telah lalu. Jadi kalau sholat kita mau bagus, betul-betul menghapus dosa kita harus khusyuk, gitu, ya. Rawahul Bukhari wa ghairuh. Wa qad warada anna man tawadda'a kama umira wa shalla kama umira ghufira lahu ma taqaddama min amalin. Dan dalam hadis yang lain disebutkan barang siapa yang berwudu seperti yang diperintahkan, artinya sempurna wudunya, ya. Wa shalla kama umira, dan dia salat seperti yang diperintahkan, artinya penuh dengan khusyuk. Rukunnya, wajibnya, sunnahnya semua dilaksanakan dengan baik, dengan sempurna, maka ghufira lahu ma taqaddama min amalin, maka dia akan diampuni semua apa-apa yang telah dilakukan dari perbuatan dosanya, akan diampuni, ya. Rawahun Nasa'i wa ghairuh. Fa idza ataita ila sholati fa afrigh qalbaka min kulli syawaghilid dunyawiyah. Maka apabila Anda datang melaksanakan sholat,
hendaknya kosongkan hatimu dari semua yang menyibukkan dirimu tentang keduniaan. Jadi kalau udah mulai masuk sholat begitu, ya udah jangan mikirin dunia lagi. Ya, mustahdiran haibata maulak, sambil menghadirkan dalam diri kita haibata maulak, artinya keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maulaka artinya ya tempat engkau berlindung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Masuk sholat itu udah harus kita hadirkan dalam hati kita di depan siapa nih? Ya. Di depan lurah aja kita takut banget, diam di depannya. Udah khusyuk banget kalau di depan lurah. Ya, dipanggil juga kagak nengok. Ya. Apalagi di depan presiden. Ya. Ini di depan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita harus hadirkan dalam hati kita semampu kita. Ya. Bagaimana supaya benar-benar hanya hati kita cuma kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat. Muta'ammilan fima taqra'uhu, sambil memahami apa yang engkau baca. Dari kita mulai baca itu Allahu Akbar kabira, itu kita resapi betul artinya. Ya, Allah Maha Besar. Ya. Walhamdulillahi katsira, segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Wa subhanallahi bukratan wa asila, Maha suci Allah, ya. Kami ucapkan ya di pagi hari, di sore hari, artinya selama-lamanya, selalu senantiasa, ya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Aku arahkan ini, ya, wajahku ini hanya kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi. Terus dia difahami betul, diresapi betul artinya, maka di situ kita akan khusyuk. Ya. Kalau tidak, kalau kayak nyanyi Pancasila begitu, udah pikiran kita kemana-mana. Apalagi bacanya cepet. Ya, baca Fatihah itu kan udah hafal banget. Ya, sambil ngelamun kemana-mana gue bisa baca Fatihah. Ya, kalau nggak dihadirkan di hati kita apa maksudnya, apa artinya, maka kita akan kurang khusyuknya. Ya. Mulahizan inda kulli khitabin ka qiraati iyyaka na'bud. Ya, selalu betul-betul memperhatikan, ya, mulahizan setiap khitab. Khitab itu artinya siapa yang kita ajak bicara. Selalu kita hadirkan di hati kita. Seperti kata-kata iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu, kepadamu, hanya kepadamu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami minta tolong. Itu benar-benar dihadirkan dalam hati kita tuh. Hanya kamu, di depan Allah Subhanahu wa taala, hanya engkau ya Allah tempat kami menyembah, hanya depan engkau ya Allah tempat kami meminta tolong, ya, nasta'in. Wa du'ain, atau pada waktu doa, ya, dalam sholat kita itu doanya cuman di duduk antara dua sujud, cuma di situ ada doa. Yang lainnya itu puji-pujian kepada Allah semua itu. Ya. Subhanallah, kita rukuk subhanarabbil azim wa bihamdi, kan pujian, bukan doa. Kita i'tidal, ya, Rabbana lakal hamd, itu kan semuanya pujian, bukan doa. Sujud, ya, pujian lagi, bukan doa. Ya. Sampai kita tahiyat itu bukan doa, itu semuanya isinya adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya cuma di antara dua sujud itu, duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni, apa lagi? Wajburni wa'afini wa'fu. Rabbighfirli warhamni wajburni. Jadi lupa. Wa'afini wa'fu anni, itu semuanya doa itu. Cuma di situ doang tuh. Ya.
Nah, ketika kita berdoa tersebut, itu hadirkan dalam hati kita. Ya. Rabbighfirli ya Allah, ampuni aku. Warhamni ya Allah, ya rahmati aku, kasihani aku, sayangi aku. Ya. Wajburni itu artinya tambah. Ya, kekuranganku ya Allah. Ya, salatku ini mesti banyak kekurangannya ya Allah. Ya, supaya ditambal dia ya diperbaiki. Wajburni ya, warhamni wa'afini ya. Afini itu afiat, sehat, berikan kesehatan kepadaku. Wa'fu anni, dan maafkan segala kesalahanku. Itu doa ya. Nah, di situ kita harus benar-benar menghadirkan hati kita ya. Jangan terlalu cepat itu di antara kedua sujud ya. Duduk di antara dua sujud ya. Fa idza raka'ta falahiz anna hadzal inaha tawadhu'un li'azamatihi. Apabila kamu rukuk, maka perhatikanlah bahwa nunduknya kita tersebut adalah benar-benar hanya tawadhu'. Benar-benar kita rendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sajadta faqsud bidzalika sujud ziyadat at-tadhalluli baina yadayhi. Apabila kamu sujud, maka rasakan bahwa di saat itu kita benar-benar merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau sujud itu kita anggota tubuh yang paling tinggi itu kan ini, kepala. Ya, kita taruh paling rendah itu. Ya, kita taruh paling rendah sampai di tanah. Malah punggung kita, pantat kita lebih tinggi kalau lagi sujud ya, daripada kepala kita. Ya. Jadi kita niatkan di situ betul-betul ya hanya merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya kita benar-benar menjalankan semua perintah Allah, kita jauhkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala cuma hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala tazalu kadzalika hadirul qalbi hatta taslam ya. Hatta tusallima. Dan terus demikian dari awal kita salat ya, hadir dalam hati kita, artinya benar-benar kita resapi ya semua yang kita baca tersebut ya, hatta tusallima, sampai kamu beri salam, sampai akhir ya. Itu sholat yang paling sempurna kalau kita bisa menghadirkan diri kita dalam sholat tersebut ya. Cuman kadang-kadang nggak bisa ya. Udah mulai habis Fatihah kesananya udah ngelamun dah ya, apaan aja keingetan. Fa idza kanat hadhihi salatuka kanat marjuwatal qabul. Apabila begini salat kamu, artinya benar-benar ya hadir hati kita, benar-benar kita sadari salat kita tersebut, maka itulah salat yang akan mendapatkan penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Hukiya an Zainil Abidin annahu kana idza tawaddaa isfarra launuh. Diriwayatkan dari Imam Zainul Abidin ya. Imam Zainul Abidin ini namanya Imam Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Di cucunya Sayyidina Ali, cucunya Sayyidina Husain. Ya. Namanya Ali Zainul Abidin. Beliau itu apabila berwudu isfarra launuh. Wajahnya itu pucat. Udah habis wudu dia pucat. Ya. Wa idza qama ila sholati akhadhathu ra'datun. Kalau udah mulai masuk salat dia mulai agak gemetar. Ya, tubuhnya. Ya. Faqila lahu malak. Maka orang di sebelahnya mengatakan, ya Sayyidina Ali Zainal Abidin ya. Kenapa begitu? Kenapa saya lihat kok setiap habis wudhu kamu pucat? Terus kalau giliran mulai sholat udah mulai seperti orang yang ketakutan gitu. Faqal waihakum atadruna man baina yaday man aqum? Ya. Dijawab oleh Ali Zainul Abidin tersebut ya.
celaka kamu. Kamu nggak tahu memang di depan siapa kita diri setelah masuk sholat tersebut. Ya. Waliman uridu an unajia, dan kepada siapa aku ingin bermunajat, meminta dalam sholatku tersebut. Artinya dia menjawab, ya, bagaimana aku nggak pucat, bagaimana aku nggak takut. Kamu nggak tahu emang siapa yang aku dah hadapi itu dalam sholat tersebut? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kamu nggak tahu memang siapa yang aku minta dalam sholat tersebut? Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha agung, yang maha besar, pencipta langit dan bumi. Ya. Begitu Sayyidina Ali Zainul Abidin. Wa annahu waqa'a hariqun fi baitihi wa huwa sajidun. Ya. Dan pada suatu ketika terjadi kebakaran di rumahnya, di rumah Sayyidina Ali. Wa huwa sajidun, dia sedang salat, sedang sujud. Faja'alu yaquluna lahu ya ibna Rasulillah an-nara an-nara. Ya. Maka orang di sekelilingnya semua menjerit, beritahu kepada Sayyidina Ali tersebut. Sayyidina Ali, itu rumah kebakaran. Itu api. Ya. Fama rafa'a ra'sahu. Beliau tidak mengangkat kepalanya sama sekali dari sujudnya, ya, saking khusyuknya. Faqila lahu fi dzalika lamma rafa'a ra'sahu qala alhatni anha an-narul kubra. Ya, ditanya kemudian setelah selesai salatnya, orang bertanya, ya Ali, ya, kenapa tadi kamu nggak selesaikan, kamu nggak angkat kepalamu lagi sujud tersebut? Ya, kamu nggak dengar ada teriakan api segala macam? Saya sedang merenung dalam sujud tersebut, ya. Saya sedang merenung tentang api yang lebih besar lagi, yaitu api neraka daripada api di rumahnya, daripada api yang membakar rumahnya. Jadi begitu takutnya dia di dalam sholat tersebut, merasakan betul, ya, bahwa di depan dia berdiri itu, kita berdiri itu, kita sholat itu, kita sujud, kita rukuk itu adalah di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mestinya kita takut. Fanzur ayyuhal ghafilu fi sholati baina yaday man taqum. Maka hendaknya lihatlah, wahai orang-orang yang lalai di dalam sholatnya, siapa di depan siapa Anda berdiri, ya. Wa man tunaji wastahyi an tunajiya maulaka biqalbin ghafilin wa sadrin mashhunin biwiswasis syaitani wa khaba'ithis syahawat, ya. Dan hadirlah, ya, dan ingatlah siapa yang engkau minta tersebut dalam sholatmu itu, ya. Dan malulah, istahyi, dan malulah antunaji mamulaka biqalbin ghafilin, bahwa engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang lalai, dengan hati yang kemana-mana. Malu mestinya kita di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasadrin mashhunin biwiswasis syaitan, dan dengan dada yang penuh dengan godaan-godaan syaitan, ya. Sedang sholat, ya, keingetan itu semua perkara-perkara dunia kita, ya. Semuanya adalah bisikan-bisikan syaitan. Wa khaba'ithis syahawat, dan syahwat-syahwat yang jelek, ya. Kadang-kadang keingetan di dalam salat kita, ya. Nah, hendaknya kita malu gitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ama ta'lam annahu muttali'un ala sariratika. Apakah kamu tidak tahu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang terlintas di hatimu. Jadi kita ngapain aja Allah tahu. Sampai cuma sekedar terlintas di hati, ya, apa yang terlintas di hati Allah tahu. Sampai mikirin, ya.
wa nazirun ila qalbika, dan Allah Maha melihat kepada hatimu. Wa innama yataqabbalu min salatika biqadri khusyu'ika wa khudu'ika wa tawaddu'ika wa tadarru'ika. Sesungguhnya yang diterima dari salatmu sekedar di mana ada khusyukmu, di mana ada kerendahan dirimu, ya, di mana ada tawadhu' kamu. Jadi ketika kita khusyuk, nah itu yang dapat, yang diambil pahalanya, ada pahalanya. Yang lagi ngelamun kemana-mana, ya, itu dikurangi pahalanya. Fa'budhu fi sholatika ka'annaka tarah, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala di dalam salatmu seakan-akan kamu melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul kita hadirkan Allah Subhanahu wa taala di depan mata kita, di dalam hati kita ketika kita sedang salat, ya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ya, sekalipun kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin bahwa Allah melihat kita. Ya. Memang nggak bisa kita meyakinkan bagaimanapun kita melihat Allah Subhanahu wa taala, memang nggak kelihatan. Tapi kita harus yakin bahwa Allah pasti melihat kita. Dengan demikian kita juga insya Allah bisa khusyuk, ya. Fa in lam yahdur qalbuka bima dzakarna wa lam taskun jawarihuka liqusuri ma'rifatika bi jalalillahi ta'ala faqaddir anna rajulan salihan yanzuru ilaik. Apabila kamu tidak bisa menghadirkan dirimu seperti yang telah kami ceritakan tadi, dan tidak benar-benar diam tubuhmu, ya, karena kekurangan pengetahuan kamu terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka qaddir artinya kira-kirakan bahwa ada seorang laki-laki, ada seorang soleh yang melihatmu, ya. Jadi kan susah nih kita mengkhusyukkan diri kita benar-benar supaya seakan-akan di depan Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah melihat kita, kan susah tuh. Karena memang kita tidak terlatih misalnya. Walaupun sekarang harus, mulai dari sekarang kita harus latih, ya. Nah, kalau tetap kita tidak bisa menghadirkan diri kita tersebut, ya, nah mestinya kita menghadirkan, kita kira-kirakan ada orang yang liatin kita dah. Kalau kita lagi sholat perasaan ada yang liatin kita, kan kita jadi khusyuk juga. jadi beneran dikit sembayangnya, jadi nggak cepet, jadi nggak kayak capung cebok. Ya. Kaifa salatuka fa inda dzalika yahduru qalbaka, ya. Maka dengan demikian kalau kita merasa ada orang yang ngeliatin kita, merasa aja ada orang yang melihat kita lagi sholat tersebut, maka ya itu mudah-mudahan paling tidak bisa menolong kita untuk lebih khusyuknya, ya. Tsumma rji' ila nafsika wa qul laha ala tastahyin min khaliqika wa maulaka alladhi huwa muttali'un 'alaika wa nazirun ila qalbika, ya. Nah, setelah itu, setelah kita kira-kirakan, kita rasakan kayak ada orang liatin kita, ya. Ya, baru kita bisa merasa khusyuk, lebih khusyuk, ya, lebih baik salat kita. Baru setelah itu kita katakan kepada diri kita, apakah kamu tidak malu? Ya. Masa orang yang liatin kepada dirimu kamu bisa lebih khusyuk, sekarang Allah yang liatin kamu nggak khusyuk, gitu, ya. Bukan berarti kita merasa harus diliatin orang terus, gitu, enggak, ya. Nah, kadang-kadang biasanya untuk mulai supaya khusyuk, gitu, biasanya kita kan kalau perasaan ada yang liatin kan jadi lebih cakep tuh sembahyang kita, lebih lebih bagus, ya. Nah, setelah itu kita kita ajak bicara diri kita, ya, masa nggak malu sih, gitu, dilihatin orang kita bisa bagus sholat kita. Ini yang melihat adalah Allah Subhanahu wa taala di depan kita, mestinya lebih khusyuk lagi daripada hanya orang yang melihat sholat kita tersebut.
Nah, begitu. Nanti lama-lama jadi khusyuk, ya. Fa'alij qalbaka bihadza, maka obati dirimu dengan praktek seperti ini, ya, supaya kita betul bisa menjadi khusyuk, ya. Fa innahu naqada ijma'ul ulama ala annahu la yuktabu laka min salatika illa ma aqalta minha. Karena para ulama ijma' sepakat bahwa yang bermanfaat dari sholat kita, artinya yang dapat pahala dari sholat kita, itu hanya yang kita sadari sholatnya, artinya yang kita khusyuk. Ya, yang kalau kita lupa begitu, yang nggak hadir hati kita, ya, dalam sholat tersebut, ya, itu tidak ada pahalanya. Wa amma ma ataita bihi ma'al ghaflati walau hukima bi sihhatihi zahiran fa huwa indallahi batilun, ya. Adapun yang engkau kerjakan sholat tersebut tapi dengan hati yang lalai, dengan hati yang hampa, ya, yang tidak dipikirkan sama sekali, ya, itu walaupun secara hukum sah sholat kita, ya, tapi di mata Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada pahalanya, ya. Wa il istighfari ahwaju bal ila uqubati aqrabu, ya. Maka kita harus di dalam hal ini kita harus banyak-banyak istighfar, ya. Wa ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan ya'bathu bi lihyatihi fi salatihi faqala law khasha'a qalba hadza la khashi'at jawarihuhu. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang yang lagi sholat sambil bakal main jenggotnya, bakal main jenggotnya begitu, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqal law khasha'a qalba wa law khashi'a qalbu hadza la khashi'at jawarihuhu, ya. Kalau orang ini khusyuk hatinya dalam sholat, pasti semua anggota tubuhnya pun ikut khusyuk, gitu. Jadi kalau orang ini benar-benar khusyuk hatinya, pasti jawarihnya, tapi pasti anggota tubuh juga khusyuk. Nggak bakal main ke sono kemari, nggak main ke sono kemari, ya. Ya. Akhrajahul Hakim At-Tirmidzi wa ghairuh, ya. Faslun fi makruhatis shalah. Kemudian tentang makruhatis shalah, sesuatu yang makruh, ya, dalam salat. Yang pertama al-isra'u ila shalah. Yang pertama cepet-cepet dalam salat. Maksudnya terburu-buru. Bukan segera. Kalau segera kita wajib, kita harus disuruh segera sholat. Udah waktunya, udah adzan, segera sholat, ya harus. Tapi terburu-burunya ini nggak boleh, makruh itu, ya. Nah biasanya kita kalau terburu-buru sholat, kalau kenapa? Kalau kepepet, kalau tinggal dikit lagi mau habis, baru mau sholat, kan jadi terburu-buru tuh. Nah terburu-burunya ini jadi makruh itu, ya. Nah, sunnahnya kita datang ke sholat itu atau sholat itu adalah dengan khusyuk, ya, dengan normal, ya, gitu, ya. Nggak boleh terburu-buru, lari dari sana kemari karena takut ketinggalan, sampai ngos-ngosan, takbir sampai ngos-ngosan, ya, itu terburu-buru, itu makruh hukumnya, ya. Nomor 2, waja'lu yadaihi fi kummaihi, ya, menjadikan kedua tangannya di dalam kum itu ini dan baju.
orang orang Arab dia bajunya gede-gede ini ke depannya. Ya, jadi kalau bakal main dia. Jadi kayak orang apa namanya kedinginan begitu, masukin semua tangan kemari. Ya. Makruh ya. Yang bagusnya tetap biasa begini. Ya, jangan dibakal main ya. Wa tashmiru kummaihi. Ya, tashmir kummaihi. Jadi dan bakal main itu iniannya dua apa namanya kum tuh ini baju tangan bajunya ya ini bakal main begini pokoknya gerak-gerakan tangannya dan segala macam ya. Nomor 4 wa wad'u yadayhi ala fihi li ghairi hajatin ya wad'u yadayhi ala fihi meletakkan kedua tangannya di mulutnya li ghairi hajatin ya apa begini apa nutup mulutnya apa bagaimana pakai tangan begitu ya pokoknya ya tidak apa namanya tidak ya tidak khusyuk ya. Wassalatu fi thawbin wahidin min ghairi ay yaj'ala ala atiqihi syai'an in wujida ghairuhu. Salat dalam pakaian yang satu ya tanpa menjadikan sesuatu ya di atasnya. Jadi misalnya gini, pakai kain orang laki itu kan auratnya kan dari pusat dari puser ya sampai lutut. Kain kita ini kan panjang. Ya. Kalau kita pakai kain aja satu di atas puser sini gitu. Kan ketutupan juga inian apa namanya dengkul. Nah, jadi nggak pakai baju, cuman pakai kain doang, ya selembar, tapi ketutup semua auratnya. Sah nggak? Sah karena ketutup auratnya. Cuman ya nggak pantas. Masa sembahyang begitu cuman pakai apa namanya? Ya itu namanya pakai fi thawbin wahidin. Jadi sholat pakai baju cuman satu. Cuma pakai kain doang begitu ya jadi atasnya ngablak sah apa enggak sah cuman tidak pantas ya makanya makruh hukumnya itu gitu ya sah cuman makruh nah. Lagi tawaf misalnya atau habis tawaf mau sholat sunnah sholat tawaf ya kan pakai nah di bawah kan pakai bawahan putih di atas puser putus apa namanya lutut kita ketutupan juga tuh gitu ya cuman atasnya nih kita nggak pakai misalnya kita taruh di bawah gitu kan jadi cuman segini doang jadi ke orang pakai jadi orang kekemben pakai apa namanya ya pakai anduk kalau ditanya sahnya apa sah apa enggak sah gitu cuman itu makruh ya. Waraf'ul basari ila sama waltifatun biwajhihi bila hajatin ya mengangkat penglihatannya ke atas jadi sholat itu matanya gitu ke atas kayak orang lagi ngeliatin cicak makruh boleh apa enggak boleh cuman makruh itu mata ke atas begitu ya atau menoleh berarti nengok sembayang nengok sono nengok sini misalnya ya wa isyaratun ya, mufhimatun binahwi ainin aw hajibin aw syafatin ma lam takun ala wajhil la'bi wa illa batalat salatuhu ya. Selanjutnya mengisyaratkan dengan mata atau dengan alis ya atau dengan mulut ya malam takun ala wajhil la'bi selama tidak bermain. Kalau bermain-main itu malah jadi batal. Ya. Ini enggak main. Tapi
mengisyaratkan sesuatu dengan matanya atau dengan alisnya. Lagi sholat misalnya ada anak kecil, anak cucu kita suka begitu, ajak main. Kita ajak main mungkin misalnya. Itu dia paham kan? Itu misalnya kita mau suruh diam. Dia paham itu. Nah, itu namanya isyarat yang memahamkan. Makruh itu. Ya, karena kita lagi menghadap Allah Subhanahu wa taala, kenapa jadi segala yang lain-lain gitu. Itu kalau nggak main-main, kalau main-main malah jadi batal. Ya. Ya. Taruh anaknya di situ, nangis kita ajak main. Jadi batal malah jadinya. Kalau ajak main. Bermain-main itu malah, ya. Yang kalau yang tidak bermain-main itu malah makruh hukumnya, ya. Wa isra'un fi salatihi illam yanqud ruknan wa illa batulat salatuhu. Ya, mempercepat salatnya tanpa mengurangi rukunnya. Kalau sampai mengurangi rukunnya jadi batal. Ya. Kita sengaja salatnya cepat. Walaupun rukunnya tepas. Misalnya apa? Tumakninah. Tumakninah kan rukun, ya. Pakai tumakninah. Gitu. Pakai tumakninah, cuman jadi cepat. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Tumakninah kan cuman subhanallah cukup. Ya. Nah, itu juga makruh. Jadi kayak main-main jadinya salat kita, ya. Kalau sampai hilang rukunnya malah jadi batal. Kalau nggak ada tumakninahnya sama sekali, nggak sampai ada tumakninahnya, karena mau cepet-cepet, nah itu jadi batal malah sholatnya, ya. Ya. Tapi kalau masih ada tumakninahnya, nggak batal sholatnya, cuman makruh, ya, karena terlalu cepat atau sengaja dicepatkan sholatnya, ya. Maka kalau kita mau sholat itu spare waktunya harus bagus, masih panjang waktunya, supaya kita sholat bisa dengan pelan-pelan, dengan baik, ya, dengan teratur, dengan rapi, dengan semua rukun-rukunnya kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Jangan terburu-buru, karena terburu-buru itu tadi, ya, akan menjadi makruh, ya, hukumnya pekerjaan kita tersebut. Ya. Udah isya ya? Ya, demikian pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan pembacaan doa. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin, Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.